Drop it. I will always remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kotronada, NIM 19.02110035, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu UMKM pertanian, yaitu kunyit asam najwa atau sinom. Pasti kalian itu tidak asing dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah itu mudah ditemui. Biasanya rempah-rempah digunakan sebagai bumbu dapur dan sering juga dijadikan varian jamu, yang salah satunya adalah kunyit asam. Produk sinom ini berada di Jalan Handoko Jaya, Desa Kelean, yang awalnya didirikan pada tahun 2018 oleh Siti Anissa. Dia seorang guru SD, tetapi dia tidak pantang menyerah dalam berbisnis. Awalnya, dia membuat sinom untuk anaknya dan keluarganya. Melihat anak dan keluarganya suka dan membuat nafsu makan tinggi, maka jiwa bisnisnya pun meronta-ronta. Akhirnya dia memberanikan diri berbisnis sinom dan langsung membuat logo supaya ada ciri khas tersendiri dari sinom tersebut. Terbukti sampai hari ini kunyit asam najwa banyak orang yang berminat dan mencari. Sinom ini pemasarannya dilakukan di toko-toko kecil dan di pasar Bangkalan. Melainkan istri dari Bupati Bangkalan, yaitu Ibu Zainab Zubaidah Latif SH, merupakan pelanggan konsumen sinom najwa. Setelah kita menyimak video profil dari kunyit asam najwa, saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu 1. Berdasarkan bentuk kepemilikan bisnis. 2. Lingkungan bisnis. 3. Struktur organisasi. 4. Manajemen sumber daya manusia. 5. Tanggung jawab sosial. Selanjutnya, saya akan membahas satu-satu, yaitu berdasarkan bentuk kepemilikan bisnis. Pada kunyit asam najwa merupakan bentuk kepemilikan bisnis perseorangan, di mana bisnis ini dipegang oleh satu orang dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dikarenakan pemilik bisnis ini mengelola dan mengatur sekaligus memimpin bisnisnya sendiri, sehingga apabila terjadi kerugian akan ditanggung sendiri. Yang kedua, yaitu lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sinom ini tenaga kerjanya masih sedikit, modalnya awalnya hanya 200.000, sekarang omsetnya mencapai 5 juta per bulan. Adanya sinom ini di Kelean sangat mendukung karena tidak ada yang menjual di Kelean. Masyarakat Kelean itu cenderung dan sering mengonsumsi sinom sehingga banyak konsumen yang datang. Bahan baku dari sinom tersebut kunyit, asam jawa, gula merah, kayu manis, garam, daun asam, dan air. Teknologi yang digunakan masih tradisional, tetapi untuk memperhalus sinomnya menggunakan blender. Dari segi eksternal juga mendukung karena bahan baku atau rempah yang digunakan untuk sinom mudah didapat. Pelanggan sinom sangat banyak. Sinom najwa ini tidak kalah dengan pesaing sinom lainnya, dan rasa tetap tidak kalah dengan pesaing sinom lainnya. Pada lingkungan bisnis sangat mendukung sekali, baik dari sosial maupun lingkungan lainnya. Yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada usaha sinom ini masih tergolong skala kecil, di mana dalam mengelola sinomnya masih dilakukan sendiri dan dibantu oleh kerabat dekatnya.
Yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dari usaha kunyit asam ini belum memiliki karyawan. Namun, Ibu Anis ini memiliki keinginan untuk membesarkan produk ini dan menambah cabang supaya lebih terkenal sehingga konsumen Najwa ini merasa puas terhadap Sinom tersebut. Dan juga Ibu Anis ingin melakukan perekrutan pada karyawan karena semakin banyak pembeli, semakin kewalahan dalam memproduksi Sinom. Yang kelima, yaitu tanggung jawab sosial. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial sudah dilakukan, baik itu tanggung jawab sosial ke konsumen ataupun ke kerabatnya. Pada Sinom Najwa ini sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas akan produk yang dijual. Kepuasan konsumen terhadap layanan rasa Sinom sudah terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat terhadap konsumen seperti membantu ketahanan daya tahan tubuh, menghambat pertumbuhan malaria, menyembuhkan penyakit kuning, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.